Pernahkah kita bertanya, mengapa sebagian nama Allah tidak disebutkan secara terang-terangan? Mengapa ada nama-nama yang tidak masuk dalam 99 Asmaul Husna yang kita hafal sejak kecil? Apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari kita? Atau justru sesuatu yang sedang dijaga karena terlalu mulia untuk diucapkan sembarangan? Para ulama kuno tidak hidup dalam era yang penuh kegaduhan. Mereka berbicara dengan diam, mengajar dengan sikap, dan menyampaikan dengan adab. Dan dalam diam mereka itu, tersimpan rahasia-rahasia langit yang tidak dibukukan, tidak dijual, dan tidak diumbar. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak para penjaga nama-nama Allah. Bukan untuk mengungkap rahasia dengan paksa, tapi untuk mengerti mengapa rahasia itu tidak diberikan kepada sembarang hati. Ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah undangan untuk menyelami lautan makna, tempat di mana nama-nama Allah bukan hanya didengar, tapi dirasakan di kedalaman jiwa. Jika kau pernah merasa kosong meski banyak tahu, atau merasa hampa meski sering berzikir, mungkin ini waktunya untuk bertanya dengan hati yang lebih dalam. Apakah ada namanya yang sedang menungguku dalam keheningan? Keagungan nama-nama yang tak semua boleh dilafazkan. Ada sebuah rahasia yang telah lama bersemayam dalam dada para ulama terdahulu. Sebuah kesadaran mendalam bahwa tidak semua hal yang diketahui harus disebarluaskan. Di balik 99 nama Allah yang kita kenal sebagai Asmaul Husna, tersimpan satu pertanyaan besar. Apakah semua namanya benar-benar telah kita ketahui? Ataukah ada sebagian yang dengan sengaja tidak diajarkan kepada umat secara umum? Nama-nama Allah bukanlah sekadar sebutan indah yang dilafazkan dengan lidah, melainkan pancaran sifat ilahi yang jika dipahami sungguh-sungguh mampu menggetarkan jiwa dan meruntuhkan keakuan. Maka bayangkan jika sebuah nama dari langit yang membawa kekuatan dan makna luar biasa dilafazkan tanpa kesiapan hati yang cukup. Ulama yang bijak memilih untuk menjaga, bukan menyembunyikan karena enggan, tapi karena cinta. Nama adalah gerbang menuju pemahaman hakikat. Dalam Islam, setiap nama Allah menggambarkan dimensi keagungannya. Ar-Rahman menyentuh sisi kasihnya yang meliputi segalanya, sementara Al-Jabbar menunjukkan kekuasaan mutlaknya yang menundukkan segala bentuk keangkuhan. Namun tidak semua dimensi ini dapat dicerna oleh semua manusia. Beberapa nama memiliki resonansi ruhani yang begitu dalam, yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang hatinya telah dibersihkan dari hasrat dunia. Mereka yang menyebut nama itu dengan sembarangan justru bisa merusak dirinya sendiri. Inilah sebabnya sebagian ulama memilih untuk memendam nama-nama tertentu, menyampaikannya hanya kepada mereka yang dianggap mampu memikulnya. Bayangkan seorang guru sufi yang telah puluhan tahun menggembleng muridnya dalam zikir, khusyuk dan tafakur. Ia tak serta-merta memberikan semua ilmunya di awal perjalanan. Ia menanti waktu yang tepat, karena ilmu seperti ini bukan untuk sekadar diketahui, melainkan untuk dihidupkan. Nama-nama ilahi yang tersembunyi itu bisa saja membangkitkan kekuatan ruhani luar biasa, tapi jika digunakan dengan niat yang salah, ia dapat menjadi bumerang bagi jiwa yang belum matang. Maka para ulama dengan rasa takut kepada Allah yang begitu tinggi, lebih memilih menjaga nama itu dalam diam, dalam sujud, dalam air mata yang hanya Allah yang tahu. Dalam sejarah Islam, kita mengenal konsep Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah nama ini termasuk di antara 99 nama atau justru tersembunyi. Banyak dari mereka meyakini nama ini tidak boleh disebutkan sembarangan, karena ia ibarat kunci yang dapat membuka gerbang langit, mengabulkan doa seketika, dan memunculkan getaran yang hanya bisa ditanggung oleh hati yang sangat lembut. Dalam tradisi tarekat, nama ini hanya diberikan oleh mursyid kepada murid yang telah melewati berbagai makam spiritual. Bahkan kadang nama itu tidak diberikan dalam bentuk lafaz, tapi ditanamkan langsung ke dalam hati melalui ilham. Maka ketika kita mendengar bahwa sebagian ulama kuno memilih untuk menyembunyikan satu atau beberapa nama Allah, jangan buru-buru menuduh mereka menutup-nutupi kebenaran. Justru disitulah letak tanggung jawab mereka yang begitu besar.
Mereka sedang melindungi kita dari menyentuh sesuatu yang belum kita siap hadapi. Mereka bukan menghalangi, tetapi membimbing kita untuk terlebih dahulu menyucikan diri, menenangkan ego, dan membuka hati agar siap menerima cahaya yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, setiap nama Allah bukan sekadar lafaz, tapi cermin dari siapa diri kita di hadapannya. Penjaga ilmu dan rahasia nama yang terlindungi. Ilmu bukan hanya soal pengetahuan yang dipelajari, tapi juga amanah yang dijaga. Dalam tradisi keilmuan Islam, ada golongan para ulama yang bukan hanya menghafal dan meriwayatkan, tapi juga menjaga kedalaman ruh dari setiap ilmu yang mereka warisi. Mereka sadar bahwa tidak semua ilmu layak dibuka kepada semua orang. Ada ilmu yang jika disebarkan kepada mereka yang belum siap, justru akan menimbulkan kesombongan, penyimpangan, atau bahkan kerusakan batin yang tersembunyi. Nama-nama Allah yang sangat sakral, yang mungkin tidak disebut dalam daftar 99 nama populer, masuk dalam kategori ilmu yang dijaga ini. Bukan untuk disembunyikan secara egois, tapi untuk melindungi kehormatannya. Para ulama sufi menyebut bahwa setiap nama Allah memiliki getaran tersendiri, dan ada nama-nama yang getarannya terlalu kuat untuk hati yang masih dipenuhi hawa nafsu. Mengucapkannya secara sembarangan bisa membuka tabir ruhani yang tak sanggup ditanggung oleh jiwa yang rapuh. Dalam dunia tasawuf dikenal bahwa zikir bukan hanya perbuatan lisan, tapi penghubung antara langit dan hati. Maka jika jembatan itu dibangun dengan bahan yang rapuh, jangan heran jika ia runtuh sebelum sampai pada hakikat. Ulama-ulama terdahulu menyadari itu. Mereka tidak pelit ilmu, mereka bijak dalam membagikannya. Sebab ilmu tentang Allah bukanlah barang dagangan, tapi cahaya yang hanya menyinari ruang yang bersih. Dalam kitab-kitab tua yang hanya dibaca oleh mereka yang tekun dan bersih hatinya, kadang muncul petunjuk samar tentang nama-nama yang tidak disebutkan secara eksplisit. Ada yang mengatakan bahwa nama itu adalah bagian dari Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung, yang hanya disebutkan dalam kondisi dan waktu tertentu. Sebagian lainnya bahkan menulisnya dalam huruf-huruf tersembunyi atau isyarat-isyarat numerik yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki kuncinya. Ini bukan bentuk elitisme, melainkan warisan dari prinsip kehati-hatian. Karena satu kesalahan dalam menyebut nama yang suci bisa menjadi sebab runtuhnya adab kepada Allah. Kita hidup di zaman di mana segalanya ingin dibuka secara instan, tanpa proses penyucian diri. Tetapi para ulama dahulu berbeda. Mereka melihat bahwa tidak semua pengetahuan dibuka dengan mata. Ada yang hanya bisa dibuka oleh hati, dan tidak semua hati layak untuk dibuka begitu saja. Maka mereka memilih menyampaikan hanya kepada murid yang benar-benar mencari Allah. Bukan mereka yang hanya ingin tahu demi merasa lebih tinggi dari yang lain. Nama Allah bukan untuk memperkuat ego, tapi untuk menghancurkan ego. Maka siapapun yang menyebutnya dengan maksud selain untuk tunduk kepadanya, sesungguhnya sedang mencederai nama yang suci. Inilah sebabnya sebagian nama Allah dirahasiakan oleh para penjaga ilmu. Mereka bukan takut ilmunya diambil, tapi mereka takut nama yang sakral itu dipermainkan. Karena nama bukan hanya kata, ia adalah cermin sifat Allah. Menyebut nama itu dengan hati yang kotor, sama saja mencoreng cermin dengan lumpur. Maka mereka yang sungguh mencintai Allah akan lebih memilih diam, menunduk, dan menjaga, ketimbang menyerahkan nama suci kepada tangan-tangan yang belum mampu mengerti apa yang mereka pegang. Nama-nama yang hidup di balik zikir dan tangisan malam. Tak semua nama disebut dengan lantang. Ada nama-nama yang hanya terdengar di antara helaan nafas seorang hamba yang tengah bersujud dalam gelapnya malam. Nama-nama yang tak tertulis di lembaran kitab, tapi mengalir lembut di antara bisikan zikir dan air mata yang menetes di sajadah. Nama-nama ini hidup bukan di dalam buku tapi di dalam dada. Bukan dipelajari melalui teori, tapi dihidupkan melalui pengalaman spiritual yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka tidak heran sebagian ulama menyebut bahwa ada nama-nama Allah yang hanya dikenal oleh orang-orang pilihan, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih hancur di hadapannya. Dalam banyak riwayat kita dapati kisah para wali yang memiliki hubungan khusus dengan Allah.
Mereka menyendiri dalam keheningan, berzikir berjam-jam, menangis dalam kerinduan, dan menyebut nama yang tidak pernah diajarkan secara umum. Nama itu menjadi rahasia antara dia dan Tuhannya. Ia tidak akan mengajarkannya kepada sembarang orang, karena nama itu bukan hanya suara, tetapi perjanjian batin, kunci rahasia, cahaya yang jika disalahgunakan akan membakar. Maka saat sebagian orang bertanya, kenapa tidak semua nama Allah dibuka secara terang-terangan? Jawabannya adalah karena tidak semua hati siap menanggung getarannya. Pernah satu kisah diceritakan oleh seorang mursyid tua kepada murid-muridnya. Ia berkata, ada satu nama yang tak bisa kalian lafazkan, kecuali jika Allah yang meletakkannya di lidah kalian. Murid-murid itu terdiam, tidak karena takut, tapi karena sadar bahwa ilmu itu bukan lagi perkara hafalan, melainkan anugerah. Sejak itu mereka tak lagi bertanya, apa nama itu? Mereka hanya terus memperbaiki diri, berharap suatu hari Allah berkenan menyentuh hati mereka dengan cahayanya. Sebab dalam dunia ruhani, nama tidak datang karena dicari, tapi karena diundang oleh kerendahan hati dan keikhlasan jiwa. Nama-nama yang tersembunyi itu, menurut sebagian ulama, adalah penyejuk bagi jiwa yang gelisah. Ia seperti embun bagi hati yang hangus oleh dunia, tapi hanya hati yang bening yang bisa menampung embun itu. Hati yang dipenuhi ambisi, hasad, atau kecintaan pada pujian manusia tak akan pernah diberi nama ini. Sebab ia akan menggunakannya untuk memperkuat kedudukan dirinya, bukan untuk mendekat pada Rabb-Nya. Maka ulama yang arif lebih memilih merahasiakan nama itu daripada melihatnya menjadi alat untuk kekuasaan atau kesombongan spiritual. Jika ada nama yang hanya bisa disebut dalam sunyi, hanya bisa dijalani dalam sepi, dan hanya akan hadir ketika hati benar-benar tunduk, maka itu bukan sekadar nama. Itu adalah rahmat yang dibungkus dalam cahaya, yang dititipkan hanya kepada mereka yang telah belajar menangis di hadapan Tuhan. Maka jangan heran jika sebagian nama Allah seolah tidak pernah disebut. Mungkin bukan karena hilang, tetapi karena ia sedang menjaga dirinya dari kebisingan dunia yang tidak lagi tahu makna kesucian. Ketika ilmu tidak ditulis, tapi diturunkan dalam keheningan. Di balik segala kemajuan peradaban dan pesatnya ilmu pengetahuan, ada satu jenis ilmu yang tidak akan pernah kau temukan di perpustakaan manapun. Ia tidak tersimpan dalam huruf, tidak terdokumentasi dalam baris-baris kalimat, tapi diwariskan melalui keheningan dan adab. Para ulama dahulu memahami bahwa sebagian kebenaran terlalu sakral untuk dijadikan konsumsi umum. Mereka tahu, jika semua orang memiliki akses ke ilmu yang belum mereka siapkan jiwanya, maka akan lebih banyak yang tersesat karena terburu-buru merasa tahu, padahal belum sungguh-sungguh mengenal. Maka sebagian nama Allah disampaikan bukan lewat pena, melainkan melalui tatapan, keteladanan, dan malam-malam panjang dalam bimbingan ruhani. Ada kalanya seorang guru ruhani tidak mengucapkan satu pun nama yang aneh atau baru. Ia hanya membimbing muridnya dengan diam. Tapi pada suatu malam, saat hati murid itu telah lapang dan bersih, ia membisikkan satu nama, dan saat nama itu menyentuh lubuk jiwanya, sang murid menangis tanpa tahu mengapa. Ia tidak mengerti arti katanya, tapi ia merasa disucikan, dilunakkan, dan dihancurkan sekaligus. Nama itu hanya satu kata, tapi di dalamnya ada samudra, ada getar langit, ada suara panggilan yang tak bisa dijelaskan kecuali dengan air mata. Inilah mengapa sebagian nama Allah tidak diajarkan dengan metode biasa, karena nama itu bukan untuk dipahami oleh otak, tapi dirasakan oleh hati yang telah rindu padanya. Seorang arif pernah berkata, "Kami tidak menyembunyikan nama itu dari kalian, karena kami merasa lebih tinggi. Kami hanya menjaga agar kalian tidak terluka olehnya. Sebab, seperti api yang memberi kehangatan pada mereka, yang tahu cara mendekatinya, nama-nama tertentu juga bisa membakar bagi mereka yang memainkannya tanpa ilmu dan adab." Dan yang lebih menakutkan, sebagian orang menggunakan nama-nama suci itu untuk mendapatkan dunia, mencari kekuasaan, kekayaan, atau sekadar rasa hebat. Betapa rusaknya jiwa jika nama yang semestinya membawa kita kepada Allah justru dijadikan alat untuk mengukuhkan ego kita sendiri. Maka para ulama terdahulu membuat pilihan yang sulit, menjaga sebagian nama agar tetap tersembunyi.
Mereka tahu bahwa tidak semua hati mampu menanggung beban makna yang dibawanya. Bukan berarti mereka menyembunyikannya selamanya, tapi mereka menantikan lahirnya generasi yang matang, jiwa-jiwa yang lembut, hati yang sabar dan rendah hati. Barulah rahasia itu boleh diwariskan. Ilmu seperti ini tidak diwariskan dengan ijazah, tapi dengan air mata. Tidak diucapkan dalam seminar, tapi dalam keheningan antara murid dan Rabb-Nya, yang menyaksikan betapa hamba itu telah rindu untuk benar-benar mengenalnya, bukan sekadar tahu namanya. Kita harus mengakui, di zaman ini banyak yang ingin tahu, bukan untuk mendekat, tapi untuk menguasai. Maka sangat bisa dipahami mengapa para penjaga warisan ilahi itu lebih memilih diam daripada membagikan sesuatu yang belum siap kita terima. Bukan karena mereka tidak ingin kita mengetahuinya, tapi karena mereka menunggu hati-hati ini untuk terlebih dahulu kembali lembut, tenang dan jujur. Nama-nama itu tidak hilang, mereka hanya menunggu ditemukan oleh mereka yang siap menanggungnya dengan cinta dan ketakutan yang seimbang. Kekuatan nama dan takutnya para ulama akan penyalahgunaannya. Dalam banyak catatan para salihin disebutkan bahwa nama-nama Allah memiliki pengaruh nyata atas kehidupan alam semesta. Sebuah nama bisa menjadi pintu pertolongan, bisa pula menjadi ujian. Bukan karena nama itu jahat, karena semua namanya adalah kesempurnaan, tetapi karena hati yang tidak bersih bisa menyalahgunakan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya. Para ulama dahulu mengerti betul bahwa menyebut nama Allah bukanlah aktivitas ringan. Setiap nama adalah getaran yang terhubung dengan langit, maka mereka berhati-hati. Mereka menutup sebagian nama bukan karena kikir, tapi karena takut jika kekuatan itu jatuh ke tangan yang salah. Dan ketakutan mereka bukan main-main, karena mereka lebih takut murka Allah daripada caci maki manusia. Nama-nama tertentu diyakini memiliki kekuatan untuk membuka hijab antara dunia lahir dan batin. Ada nama yang jika disebut dengan keikhlasan dan keadaan tertentu, dapat mempercepat terkabulnya doa, membalikkan keadaan, atau menghadirkan ilham yang luar biasa. Tapi bila disebut oleh orang yang belum bersih jiwanya, bisa menjadi bencana. Maka ulama sufi sering berkata, jangan sebut nama yang belum siap kau tanggung amanahnya. Mereka tahu, ketika seseorang memanggil Allah dengan satu nama yang agung, maka Allah bisa menjawab dengan cara yang tidak siap diterima oleh orang awam. Entah itu ujian, perubahan besar, atau rahmat yang justru terasa seperti cobaan. Ketika ilmu belum disertai adab, maka kebijaksanaan berubah menjadi senjata. Sejarah mencatat bagaimana sebagian orang menggunakan ilmu spiritual untuk mendapatkan kelebihan duniawi, memikat manusia, mencari kekuasaan, atau tampil bak orang suci demi mendapat kedudukan. Para ulama takut, bukan pada orang-orang seperti itu, tapi pada akibat yang menimpa umat setelahnya. Jika nama-nama Allah digunakan tanpa kesadaran, tanpa bimbingan, tanpa kerendahan hati, maka yang terjadi bukanlah kedekatan kepadanya, tapi justru pengaburan makna yang suci. Maka untuk menjaga umat dari bahaya yang tidak mereka pahami, para ulama menutup sebagian pintu, menanti waktu yang tepat untuk membukanya kembali. Ada juga yang bertanya, mengapa Allah mengizinkan nama itu diketahui jika akhirnya disembunyikan? Dan para ulama menjawab, karena Allah menguji siapa yang akan menjaga, bukan siapa yang menyebarkan. Dalam dunia ilmu hakikat, menjaga adalah bagian dari ibadah. Kadang menjaga agar tidak dibuka lebih utama daripada menjelaskan secara gamblang. Seperti seseorang yang menjaga pedang tajam agar tidak dimainkan oleh anak kecil, begitu pula mereka menjaga nama yang agung agar tidak dimainkan oleh jiwa yang masih belum kenal apa itu takut kepada Tuhan. Dan siapapun yang telah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, pasti akan lebih memilih diam dan tunduk daripada mengumbar ilmu yang bisa membakar. Di titik ini, kita mulai mengerti bahwa sebagian nama Allah memang dijaga agar tidak dipakai sembarangan. Karena terlalu agung, karena terlalu berat, dan karena terlalu mulia untuk dibicarakan dalam ruang yang hanya ingin tahu, bukan ingin tunduk. Maka jangan merasa rugi jika belum tahu nama itu. Justru jika engkau benar-benar mencintainya, engkau akan mengerti bahwa diam adalah bentuk tertinggi dari penghormatan. Sebab bisa jadi
engkau lebih dekat kepadanya dalam kesunyian doamu daripada mereka yang menyebut namanya tanpa adab dan tanpa gentar. Ilmu yang tidak dicari dengan akal, tapi dipinta dengan hati. Dalam dunia para pencari Tuhan, ada ilmu yang tidak bisa didapat hanya dengan membaca. Ia tidak hadir dalam diskusi, tidak muncul dalam seminar, dan tidak akan muncul lewat argumentasi. Ilmu itu hanya datang ketika hati tunduk, ketika ego runtuh, dan ketika air mata menjadi bahasa utama antara hamba dan penciptanya. Para ulama dahulu tahu betul, ada ilmu yang hanya bisa diperoleh ketika seseorang berhenti ingin tahu demi tahu, dan mulai ingin tahu demi mencintai. Nama-nama Allah yang tersembunyi itu adalah bagian dari ilmu semacam ini. Tidak bisa didekati dengan logika, tetapi bisa hadir melalui rintihan doa yang ikhlas, malam-malam panjang tanpa keluh, dan kerinduan yang tulus untuk lebih dekat dengannya. Sebagian dari kita mungkin bertanya, mengapa aku tidak diberitahu nama-nama itu? Apakah aku tidak layak? Jawaban para ulama terdahulu sangat halus namun dalam, belum waktunya. Allah memiliki cara mendidik hamba-hambanya dengan waktu. Sama seperti pohon yang butuh musim, manusia juga butuh kematangan jiwa. Nama-nama itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan menetap di tempat yang masih dipenuhi kabut nafsu. Maka sebelum diberi nama itu, seseorang akan diuji. Dengan kesendirian, dengan luka, dengan kekosongan, hingga hati menjadi wadah yang layak untuk menerima percikan rahasia ilahi. Itulah sebabnya, nama itu tidak dicari, tetapi dipinta, dan hanya akan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya menginginkan. Seorang wali Allah pernah berkata, ketika engkau mencari namanya, jangan mencarinya dengan buku. Carilah dalam sakitmu, dalam diam panjangmu, dalam kehilanganmu. Karena dalam detik-detik kehilangan yang paling sunyi itulah, kadang nama yang tersembunyi itu muncul di hati. Ia tidak terdengar oleh telinga, tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh ruh yang telah berserah. Nama itu menyembuhkan luka yang tidak bisa dijangkau oleh manusia lain. Maka para ulama menjaganya bukan hanya karena ia berharga, tapi karena mereka tahu, nama ini bisa menjadi pelipur lara bagi hati yang paling hancur. Jika disampaikan pada waktu yang tepat, pada jiwa yang telah siap. Ilmu tentang nama-nama ini bukan seperti ilmu umum lainnya. Ia tidak bertumbuh lewat tanya jawab, tetapi melalui diam dan penyerahan. Ia bukan hasil analisis, tapi hasil penempaan batin. Maka banyak dari para salek, penempuh jalan ruhani, yang tidak pernah bertanya langsung tentang nama itu. Mereka hanya terus membersihkan diri, bersujud, berzikir, dan menyimpan kerinduan yang tidak pernah padam kepada Tuhannya. Dan suatu malam, tanpa tahu kenapa, satu nama muncul di hati mereka, dan sejak saat itu, hidup mereka berubah. Bukan karena mereka merasa memiliki rahasia, tapi karena mereka tahu bahwa Allah telah mempercayakan sesuatu yang sangat mulia kepada hati mereka, yang selama ini hanya bisa menangis dalam diam. Jika engkau belum tahu nama itu, jangan berkecil hati. Teruslah berjalan, teruslah mengetuk, teruslah memurnikan niat, karena dalam ilmu Allah, yang tersembunyi bukan berarti jauh, dan yang rahasia bukan berarti tertutup selamanya. Bisa jadi nama itu telah menunggu untuk hadir di hatimu, bukan saat kau mencarinya, tapi saat kau telah siap untuk menerimanya. Dan ketika saat itu datang, engkau akan tahu bahwa namanya tidak hanya menggetarkan alam, tapi juga akan membangunkan hatimu dari tidur panjang dunia. Hanya hati yang lembut yang dapat menampung cahaya namanya. Di antara semua tempat yang Allah ciptakan di alam semesta ini, hanya satu tempat yang Dia pilih untuk menjadi wadah dari sebagian rahasianya, hati manusia. Bukan langit yang luas, bukan gunung yang kokoh, bukan lautan yang dalam, tapi hati yang lembut, bersih, dan hancur di hadapannya. Maka para ulama terdahulu tahu bahwa jika ada nama Allah yang disembunyikan, bukan karena nama itu dikurung dalam kitab tua atau ditutupi dalam simbol-simbol rumit, melainkan karena tempat terbaik untuknya adalah hati yang telah dikuasai oleh keikhlasan dan rasa takut kepada Allah. Nama-nama itu bukan sekadar suara, tapi cahaya. Dan cahaya itu hanya menetap di ruang yang tenang, tidak gaduh oleh ambisi dan nafsu.
Seseorang bisa menyebut 99 nama Allah dari awal hingga akhir, namun tidak berarti ia telah mengenalnya. Karena mengenal tidak hanya melalui bunyi, tapi melalui kesadaran batin yang dalam. Ulama sufi sering berkata bahwa penyebutan nama tanpa kehadiran hati hanya akan menjadi gema kosong. Sedangkan ada orang lain yang bahkan hanya menyebut satu nama dengan air mata dan langit pun menjawab doanya. Disitulah perbedaan antara sekadar tahu dan benar-benar mengerti. Maka ketika sebagian ulama tidak menyebarkan satu nama tertentu, bukan karena enggan, tapi karena mereka hanya ingin nama itu sampai pada orang yang benar-benar paham bahwa menyebut nama Allah bukanlah ritual, melainkan pertemuan. Bayangkan seorang murid yang telah bertahun-tahun menempuh jalan spiritual bersama gurunya. Ia diuji dalam kesabaran, dituntun dalam kesunyian, dan dibersihkan dari dalam. Dan suatu malam gurunya memegang tangannya dan membisikkan satu nama, tidak lebih, satu nama. Tapi seketika jiwanya bergetar. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar mengenal Tuhannya. Hingga nama itu hadir seperti cahaya yang membakar tirai-tirai kebodohan dalam hatinya. Itulah makna sebenarnya dari warisan ilmu yang disembunyikan. Bukan untuk dirahasiakan, tapi untuk disampaikan hanya kepada hati yang telah siap. Sebagian orang modern mungkin merasa tidak adil. Bukankah semua manusia berhak tahu? Ya, semua manusia berhak mengenal Allah. Tapi tidak semua siap memikul beban dari ilmu yang tinggi. Seperti seorang anak yang tidak diberikan pedang tajam sebelum ia matang dan dewasa, begitu pula ilmu tentang sebagian nama Allah disimpan dulu, untuk tidak menjadi fitnah bagi yang belum siap. Karena ketidaksiapan akan melahirkan penyalahgunaan. Dan ketika nama Allah yang agung dijadikan alat oleh hati yang kotor, maka kehancuran itu bukan hanya akan menimpa si pelaku, tapi juga umat yang mengikutinya dengan buta. Maka ulama-ulama terdahulu lebih memilih dilupakan daripada membiarkan rahasia ilahi dijual oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Mereka menjaga nama itu bukan karena merasa lebih tinggi, tapi karena mereka lebih takut. Takut kalau nama yang suci itu disebut oleh lidah yang tak kenal makna tangis. Takut kalau nama yang agung itu diucapkan untuk mendongkrak citra, bukan untuk menghancurkan ego. Dan takut kalau umat yang belum siap menerima malah menjadikan nama itu alasan untuk melukai diri mereka sendiri. Maka jika engkau belum diberitahu, itu bukan penolakan, itu cinta. Karena Allah sedang menyiapkan hatimu agar suatu saat jika Dia berkenan, nama itu akan hadir bukan lewat lisan orang lain, tapi langsung darinya ke dalam dadamu. Nama-nama yang hanya dikenal melalui kehilangan dan taubat. Ada nama-nama Allah yang tak akan pernah kau temui dalam kelimpahan, namun baru terasa saat segalanya diambil darimu. Ketika dunia tiba-tiba terasa sunyi, ketika orang-orang mulai menjauh, dan ketika harapanmu satu persatu hancur, justru di sanalah beberapa namanya mulai menampakkan cahaya. Nama yang tersembunyi itu seakan membisikkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, meski seluruh dunia tak lagi mengenalmu. Para ulama sufi percaya bahwa beberapa nama Allah hanya akan hadir di hati yang remuk, hati yang tidak lagi bisa bersandar pada apapun kecuali pada Rabb-Nya. Itulah sebabnya sebagian ulama menahan nama itu, bukan karena enggan berbagi, tapi karena tahu bahwa nama itu akan datang sendiri saat waktu dan luka telah menyatu dalam satu zikir yang tulus. Taubat bukan hanya kembali dari dosa, tapi juga kembali kepada keadaan di mana hati menjadi tanah yang subur untuk ditanami cahaya. Nama Allah yang tersembunyi itu kadang hadir ketika seseorang berani mengakui kesalahannya dengan jujur. Saat lidah tak lagi mampu bicara dan hanya air mata yang berbicara kepada langit, maka kadang satu nama dari langit turun, bukan terdengar oleh telinga, tapi mengisi lubuk jiwa. Nama itu membuat hati yang keras menjadi lembut. Ia menghapus kebencian tanpa syarat. Ia memperkenalkan Allah bukan hanya sebagai Tuhan yang dihormati, tetapi sebagai kekasih yang dirindukan, sebagai tempat pulang yang tak pernah menutup pintunya, meski hamba telah berulang kali lari. Seorang alim pernah berkata, ada nama Allah yang hanya dikenali oleh mereka yang kehilangan segalanya. Karena saat seseorang merasa cukup dengan dunia, nama-nama itu justru menjauh.
Tapi ketika seseorang bangkrut dari segalanya, bangkrut dari harga diri, bangkrut dari pujian, bangkrut dari pengakuan manusia, barulah nama itu menampakkan dirinya. Nama yang tidak terucap dengan bahasa Arab yang fasih, tapi dengan gemetar jiwa yang hanya ingin didekap oleh Allah. Para ulama terdahulu menyaksikan ini dalam perjalanan ruhani mereka sendiri. Maka mereka tidak mengajarkan nama itu secara langsung. Mereka hanya memberi jalan dan membiarkan nama itu turun sendiri ke hati yang telah kehilangan segalanya, kecuali cinta kepada Allah. Itulah sebabnya ilmu tentang sebagian nama Allah tidak diajarkan dalam bentuk hafalan, tidak dicetak dalam kitab, atau ditulis dalam silabus. Ia diajarkan dalam bentuk pengalaman hidup, dalam duka, dalam penyesalan, dalam sepi yang panjang. Maka mereka yang mencari nama itu harus siap menjalani perjalanan panjang. Perjalanan yang kadang menyakitkan, kadang melelahkan, kadang penuh pertanyaan. Tapi pada akhirnya, ketika satu nama itu benar-benar hadir, semuanya menjadi tenang. Karena nama itu bukan hanya cahaya, tapi juga pelukan bagi hati yang selama ini merasa ditinggalkan. Jika saat ini kau merasa hatimu sedang gelap, jika kau merasa tidak tahu kemana arah hidupmu, dan jika kau merasa doamu belum dikabulkan, maka bisa jadi engkau sedang berada di ambang sebuah pertemuan. Bukan pertemuan dengan makhluk, tapi dengan salah satu namanya yang belum pernah kau kenal sebelumnya. Nama yang tidak disebut di podium, tapi dipanggil oleh hati yang menangis di malam sunyi. Maka bersabarlah, teruslah menangis, teruslah jujur kepada Allah. Karena ketika nama itu datang, kau akan tahu bahwa selama ini dia tidak pernah pergi. Dia hanya menunggumu cukup hancur untuk bisa benar-benar melihat. Misteri yang dibuka bukan dengan kunci, tetapi dengan ridhanya. Sebagian rahasia ilahi tidak akan pernah terbuka hanya karena kepandaian atau karena tekun menghafal dan membaca. Ada rahasia yang hanya terbuka karena ridha. Karena Allah dengan kelembutan dan kasih sayangnya memilih untuk memperlihatkannya kepada hamba yang dia cintai. Maka tak aneh jika sebagian namanya disembunyikan bukan karena rahasia itu sulit, tapi karena akses kepadanya hanya bisa dibuka oleh dia sendiri. Para ulama kuno mengetahui hal ini. Mereka tidak sombong atas ilmu yang mereka miliki. Mereka justru sangat takut karena semakin mereka tahu, semakin mereka merasa tidak layak. Maka mereka jaga nama-nama itu bukan sebagai kekuasaan, tetapi sebagai amanah dari langit, yang hanya boleh dibuka kepada hati yang telah diridhai. Ridha Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Kau bisa mencarinya dengan ribuan cara, tapi jika tak ada ketundukan, maka pintu itu tetap tertutup. Dan ridha itu tak selalu tampak dalam bentuk kebahagiaan dunia. Kadang ia hadir dalam bentuk kesulitan yang panjang, air mata yang tak berhenti, atau ujian yang membuatmu hampir menyerah. Tapi bagi orang-orang pilihan, itulah jalan pembuka. Mereka bersabar, mereka tetap salat, tetap berzikir, dan tetap percaya. Dan pada satu titik, Allah membuka tabir tanpa peringatan, tanpa suara, hanya cahaya yang meresap dalam dada. Disitulah salah satu nama yang tersembunyi itu menyapa, dan sejak itu hamba itu tidak pernah sama lagi. Para ulama menyebut keadaan ini sebagai futuh, terbukanya pintu-pintu pemahaman yang tak bisa dijelaskan. Nama yang tadinya tidak dikenal, kini menjadi sangat dekat. Bukan karena ia diajarkan, tapi karena Allah telah membukakannya sendiri. Dan ketika nama itu hadir, bukan hanya hati yang berubah, tapi seluruh cara pandang hidup juga berubah. Dunia tidak lagi menggoda, pujian tidak lagi menarik, hanya kerinduan kepada Allah yang terus tumbuh. Maka ketika para ulama dahulu memilih untuk tidak menyebut nama itu di depan umum, itu karena mereka tahu, ini bukan nama biasa. Ini adalah bagian dari kedekatan yang tak semua orang akan pahami, kecuali yang telah dia pilih. Banyak murid bertanya kepada gurunya, "Apa nama itu Tuan?" Dan sang guru hanya tersenyum. Ia tidak menjawab dengan kata. Ia menjawab dengan pelukan. Ia menjawab dengan doa di malam hari. Ia menjawab dengan memperbaiki akhlak muridnya, bukan dengan membuka rahasia. Karena sang guru tahu, jika hati murid itu bersih, maka nama itu akan datang sendiri tanpa diminta. Dan jika belum datang, berarti tugas sang murid bukan mengejar nama, tapi mengejar ridha Allah. Karena siapapun yang mendapat ridhanya,
maka apapun yang tersembunyi akan hadir dengan izin, bukan dengan paksaan. Jika kau merasa telah lama mencari, namun belum juga memahami rahasia itu, jangan putus asa. Karena perjalanan ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang kesetiaan. Nama-nama Allah bukan trofi untuk dibanggakan, tapi cahaya yang menuntun kita pulang. Maka teruskan langkahmu, perbaiki dirimu, tenangkan jiwamu. Karena bisa jadi, saat engkau tidak lagi mengejar, tapi hanya ingin Allah ridha kepadamu, justru disitulah nama yang selama ini tersembunyi, datang dengan sendirinya, menyentuh hatimu dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan oleh lidah manapun. Bila nama itu tak pernah terdengar, mungkin ia sedang berbisik dalam jiwamu. Tidak semua yang tersembunyi berarti jauh. Tidak semua yang tak tampak berarti tak ada. Sebab dalam dunia ruhani, yang paling dalam justru seringkali paling sunyi. Maka bila sampai hari ini, engkau belum mendengar nama itu, belum membaca atau mengetahui bentuknya, jangan berkecil hati. Karena nama-nama Allah yang tersembunyi itu bukan sekadar bunyi, melainkan napas kehidupan yang menyentuh setiap hamba yang mencarinya dengan jujur. Bisa jadi, nama itu tidak pernah kau lafazkan, tapi ia sudah lama bersemayam dalam kesabaranmu, dalam sujudmu yang tersembunyi, dalam kerendahan hatimu yang tak pernah ditunjukkan pada siapa-siapa. Para ulama bijak tidak sedang menutupi sesuatu dari kita. Mereka sedang mengajarkan bahwa kebenaran bukan sesuatu yang digenggam, tapi sesuatu yang diterima. Jika Allah mengizinkan, maka satu namanya bisa mengguncang seluruh jiwa kita. Tapi jika belum diizinkan, maka 1000 kali pun kita menyebutnya, hati tetap akan hampa. Inilah sebabnya mereka mendidik, bukan sekadar mengajar. Mereka menanamkan adab sebelum makna, menghantarkan murid pada kematangan batin, bukan sekadar hafalan. Karena rahasia ilahi tidak akan masuk ke dalam dada yang masih dipenuhi oleh ego dan ambisi. Ia hanya masuk ke tempat yang lapang, tenang, dan merindukannya. Boleh jadi, nama itu tak tertulis di dinding masjid atau kitab-kitab yang kau baca. Tapi ia hidup di balik doamu yang paling jujur, di antara malam-malam yang kau habiskan dalam sepi bersamanya. Ia hadir saat engkau menyerah dari dunia dan bersandar penuh kepada Allah. Ia menjelma menjadi rasa aman yang tak bisa dijelaskan, menjadi kekuatan yang muncul di saat semua jalan tertutup, menjadi air mata yang menenangkan. Maka mereka yang sungguh mencarinya tidak akan bertanya, "Apa nama itu?" Ya mereka melainkan akan bertanya, "Sudahkah aku pantas disapa olehnya?" Apa yang disembunyikan oleh para ulama bukanlah untuk selama-lamanya. Tapi mereka menunggu datangnya generasi yang mencintai Allah, bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin luruh. Bukan karena ingin menguasai rahasia, tapi karena ingin dibimbing oleh cahaya. Bila engkau adalah bagian dari generasi itu, yang sabar, yang terus mencari dalam senyap, yang terus memperbaiki diri dalam diam, maka percayalah, nama itu akan mendatangimu. Bukan dengan suara, tapi dengan kehadiran. Dan kau akan tahu, inilah dia. Inilah yang selalu menjagaku. Inilah nama yang selama ini kusebut tanpa kusadari. Maka tidak perlu kau risaukan mengapa nama itu disembunyikan. Tanyakanlah pada dirimu, sudahkah aku mencintai Allah tanpa syarat? Karena ketika cinta itu tumbuh murni, tanpa pamrih, tanpa ingin dianggap tahu, maka Allah sendiri yang akan menyebutkan namanya dalam jiwamu. Dan ketika itu terjadi, kau tak perlu lagi mendengar orang lain menyebutnya. Sebab jiwamu telah bersatu dengan panggilannya, dan hatimu telah menjadi tempat bersemayamnya rahasia yang tak perlu dilafazkan. Dalam kehidupan yang semakin bising ini, di mana setiap orang berlomba ingin tahu, ingin bicara, ingin menunjukkan, ada sekelompok hamba yang justru memilih diam. Mereka tidak banyak berkata-kata, tapi di dada mereka hidup cahaya. Mereka tidak menyebut semua namanya, tapi mereka hidup dalam naungannya. Jika engkau belum mengenal nama itu, janganlah berkecil hati. Karena mengenal Allah bukan tentang seberapa banyak kau hafal, tetapi seberapa dalam kau merasa dekat dengannya. Namanya bisa hadir dalam zikir yang tak terdengar, dalam doa yang hanya diketahui oleh langit, atau dalam air mata yang turun tanpa suara. Jangan tergesa mencari apa yang belum waktunya kau terima. Jangan iri pada mereka yang terlihat tahu, karena bisa jadi mereka hanya tahu dengan lidah,
tapi engkau akan tahu dengan hati. Dan ketika waktunya tiba, Allah sendiri yang akan menyebut namanya dalam jiwamu. Dan saat itu, kau tak lagi butuh penjelasan apapun. Sebab dalam cinta, yang terdalam adalah yang paling hening. Dan dalam iman, yang paling kuat adalah yang paling tersembunyi. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dijaga oleh rahasianya. Hingga suatu hari, rahasia itu menjadi cahaya yang menuntun kita pulang. Kepada Dia yang selama ini memanggil kita. Dalam nama yang tak pernah kita ucapkan, tapi selalu kita rindukan.